Assalamualaikum sahabat santri semuanya. Semoga sahabat santri semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini adalah podcast yang sangat spesial karena ini adalah podcast perdana di Baitus Salam TV. Dan ngomong-ngomong, semua pada tahu kan kami mau bahas apa? Ya, karena di bulan Oktober ini ada peringatan hari yang sangat spesial buat kita semua, yaitu Hari Santri. Melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri. Nah, bagaimana kita sebagai kaum santri dalam memaknai Hari Santri di tahun ini? Kali ini saya Naila Putri Maghfirah sebagai host sedang bersama Umi, pengasuh pesantren Baitus Salam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Umi? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Naila sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman juga sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Seputar Hari Santri nih Umi. Bagaimana kita memaknai Hari Santri ini? Iya, alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita diberi yaitu peluang untuk Hari Santri Nasional oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, ini perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Kagem Bapak Joko Widodo. Nah, setelah kita diberi peluang, yaitu kesempatan atau diapresiasi untuk dikasih Hari Santri Nasional, ini luar biasa sekali. Nah, ini kesempatan bagi kita selaku santri yang pertama kita tingkatkan belajar kita. Karena apa? Bagaimanapun santri harus serba bisa. Karena santri selalu diharapkan oleh masyarakat luas tentunya. Didik mesti kan santri yang harus ada di depan. Tidak jauh-jauh itu di lingkungan kita aja, kalau ada apa-apa mesti yang pertama santri. Jadi santri harus ada di depan. Nah, sesuai dengan visi dan misi kita Pondok Pesantren Baitus Salam, pesantren berjuta prestasi, pesantrennya para juara, saleh spiritual, saleh intelektual. Nah, bagaimana kita selaku santri untuk menggunakan peluang yang diberikan oleh Bapak Joko Widodo ini. Jadi peningkatan dari segala kegiatan yang bermanfaat, santri bagaimanapun tidak boleh kalah dengan yang lainnya. Santri harus ada di depan, santri harus serba bisa. Ya, luar biasa sekali Umi. Berarti di Hari Santri ini kita harus bisa tambah semangat dalam mondoknya, dalam mencari ilmunya. Iya, tentu saja. Santri enggak boleh tidur saja, harus bangkit, harus semangat belajar, baik ngaji, baik sekolah, dan pengalaman-pengalaman yang lainnya harus kita capai supaya sukses. Itu harus santri. Bagaimanapun santri harus nomor 1. Pasti banyak sekali ya Umi ya, pengalaman Umi dulu ketika nyantri. Iya, baik. Dulu itu saya cerita sedikit ya. Iya. Mau ke pondok itu saya bilang sama Abah, karena saya sukanya itu bahasa Arab ya. Saya paling suka itu pelajaran bahasa Arab ya. Di mau mondok itu bilang sama Abah, nanti kalau saya
masuk tes di kelas bahasa Arab, saya langsung kerasan, saya langsung menetap di pondok. Jadi saya tekad semangat untuk mondok. Tapi alhamdulillahnya saya keterima di Syu'batul Lughah Al-Arabiyah kala itu di Pondok Pesantren Wali Songo, pesantrennya Hadratus Syekh Kiai Haji Adlan Ali. Di situ saya pas tes, alhamdulillah masuk. Pertama belum 1 tahun itu ada kepengurusan, pemilihan kepengurusan ya. Pertama itu saya ingat jadi ketua kamar. Satu kamar itu 20 orang tapi ada ketuanya itu ya, dilantik dan lain sebagainya. Dan kita harus sudah punya program-program kegiatan hanya seputar satu kamar saja. Nah setelah itu kegiatan apapun saya ikuti, menyenangkan sekali, ada di OSIS ya. Pengalaman saya jadi waktu itu ketua 1 OSIS di Madrasah Aliyah Perguruan Tinggi Mu'allimat ya. Itu kegiatannya juga banyak sekali. Di samping di sekolah, kegiatan di pondok juga banyak sekali. Termasuk muhadharah itu ada. Terus Orda, organisasi daerah. Kebetulan saya dulu ikut kegiatan Kesatuan Santri Jombang. Jadi setiap daerah itu ada ordanya sendiri-sendiri, organisasi daerahnya sendiri-sendiri. Apa kegiatan di Orda? Kegiatan di Orda juga ngaji juga. Terus ada bakti sosial, ada kemasyarakatan dan lain sebagainya, kepemimpinan ya. Jadi akhirnya saya sekarang juga ya Allah alhamdulillah saya dipondokkan ya. Alhamdulillah saya dipondokkan. Itu merasa bersyukur sekali. Dan pada waktu itu saya pernah juga menjadi ketua Syu'batul Lughah Al-Arabiyah. Itu malah saya 2 periode itu kemarin di Pondok Pesantren Wali Songo Cukir Jombang itu. Kegiatannya apa? Banyak juga, ada santunan anak yatim. Jadi segala kegiatan yang diadakan oleh pondok, oleh sekolah, saya ikuti terus. Saya ikuti semuanya. Sampai kalau kecapean itu pulang di rumah itu hanya keperluannya apa? Pijet. Sakit capeknya. Habis itu ya sudah pijet, udah minta kembali lagi ke pondok. Itu pengalaman saya. Dan abah saya dulu gitu. Ketika saya pulang ke pondok, pulang ke rumah, itu apa kata abah saya? Saya waktu itu bawa salak, karena dekatnya Cukir itu keras itu banyak yang nanam salak, jadi murah-murah salak itu. Saya pingin bawa oleh-oleh untuk abah saya. Saya malah dimarahi. Santri kok mondok mula-mule. Loh, kula namung kangen kali abah. Apa sing mbok gawa iku? Iki pas sekedar salak. Tapi apa kata abah saya? Pulang harus bawa ilmu. Enggak boleh bawa apa-apa, bawa ilmu. Itu saya masih ingat sekali sama apa itu. Jadi segala kegiatan itu saya ikuti terus. Jadi menyenangkan sekali itu pengalaman-pengalaman di pondok. Dan baru terasa sekarang sudah berkiprah di masyarakat, sudah berumah tangga, sudah anak-anak. Ini terasa sekali. Andaikan dulu saya nggak dipondokkan, andaikan dulu saya nggak jadi santri, mungkin saya nggak bisa ngeramut anak-anak, mungkin saya nggak bisa berkiprah di masyarakat dan lain sebagainya. Itu pengalaman Umi waktu di pondok seperti itu. Jadi menyenangkan sekali. Iya, kan sekarang sudah di zaman yang sangat modern, teknologi yang sangat modern. Nah, itu
apa yang harus dilakukan santri? Iya, kalau saya boleh nambah cerita lagi ya. Zaman saya mondok dulu, belum ada telepon, apalagi HP. Telepon itu masih jarang-jarang sekali. Dan masih memakai surat. Dan kalau ke pondok itu kirim uang itu wesel, pakai wesel. Dan kabar-kabaran ke rumah itu juga pakai surat. Nah, kalau sekarang sudah beda lagi, santri itu sudah enak sekali. Sekarang nggak dikasih uang langsung, tapi dipegangi ATM. Bisa ambil uang, apalagi seenaknya dewe, ambil berapapun bisa. Nah, kalau dulu, subhanallah, santri dulu nggak diweseli, itu ya betah-betah noluweh dulu, karena weselnya belum datang. Tapi kalau santri sekarang enak banget. Nah, ini zaman yang sudah maju seperti ini, santri harus lebih berpengalaman, ilmunya harus lebih mampu dalam segi apa saja. Apalagi sekarang santri dituntut berdakwah lewat medsos dan lain sebagainya itu. Ya harus harus memperdalam ilmu, baik masalah IT dan lain sebagainya yang mendukung bisa berdakwah kemana-mana. Nah, terutama aku mau dakwah bil medsos. Kita dunia maya juga banyak yang sekarang nggak harus ceramah kita di depan umum langsung ketemu dengan audien dan lain sebagainya, tapi langsung, apalagi online, ada virtual, ada apalagi tuh ya, virtual juga barusan ini terkenal kan semenjak ada COVID atau corona itu ya, kemarin serba virtual. Apa yang harus dilakukan santri ya memang itu, kita nggak boleh menyerah walaupun musim pandemi itu kita masih bisa melakukan apa saja. Itu santri harus lebih bisa, apalagi yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah santri. Dan nanti di masyarakat bagaimanapun santri harus di depan, harus serba bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, apakah santri itu juga harus berpendidikan tinggi, Umi? Harus itu. Kalau dulu itu orang tua kita cukup hanya pendidikan katakan SMP, MTS, ya. Jarang sekali yang MA atau SMA, jarang sekali. Tapi santri sekarang nggak boleh seperti zaman dulu, ya harus banyak S ya. Ada mulai dari SD atau MI, MTS, kemudian MA, S1, S2, sampai S3 harus ditempuh. Itu santri harus serba bisa. Dan kemarin itu juga ada kan lomba-lomba robotik barang itu kan juga santri bisa itu. Jadi jangan diremehkan, santri itu harus serba bisa hal-hal ilmu seperti itu. Karena dari zaman Islam yang awal-awal dulu itu banyak juga tokoh-tokoh Islam yang sudah memang pendidikannya luar biasa, seperti ilmu kedokteran itu yang menemukan siapa itu. Banyak kan di SKI itu, coba dibaca itu. Banyak tokoh-tokoh Islam yang memang pendidikannya sudah luar biasa. Inilah. Santri sekarang tidak boleh kalah, harus lebih dari tokoh-tokoh Islam yang dulu itu. Itu tadi minimal S1, S2, S3. Jangan sampai enggak punya S. Ya, itu. Nah,
Kok nek gak duwe es iku iso ngelak. Iya, pesan dan harapan untuk santri sendiri. Iya. Harapan saya semua santri, umumnya santri se-Indonesia, khususnya santri Baitus Salam, Mojo Dhuwur, Mojo Warno, Jombang, Jawa Timur. Ya. Harapan saya benar-benar yang pertama bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan sampai kita nanti ketika dari pesantren di masyarakat ini gak kanggu. Padahal harapan masyarakat yang ditunggu-tunggu adalah santri. Yang kedua, dalam hal beribadah, bagaimanapun santri harus meningkatkan kualitas ibadahnya atau imtaknya. Bagaimanapun imtaknya harus tinggi. Jadi koyok santri ku cek enom tapi ibadahnya koyok wong tuwa. Nah itu harapan saya. Imtaknya harus ditingkatkan juga. Yang terakhir, santri bagaimanapun di masa depan nanti harus bisa mewarnai dimanapun segala pendidikan, harus santri. Nah, kita lihat sekarang santri juga jadi menteri agama, santri juga ada yang jadi apa saja, banyak. Kepolisian juga banyak itu santri, ya. Kemarin santri kita juga, itu yang ditugaskan di mana itu Sumatera, ya. Karena di angkatan darat angkatan apa itu ya? Siapa itu? Anaknya Bu Rini itu ya kemarin ya. Nah itu dia ditugaskan malah nyekel masjid, ya. Karena tahu kalau santri dari Jombang, ya kan, itu kan juga santri kita itu, ya. Nah itu harus bisa mewarnai dimanapun santri itu berada. Dikongkon lapo, dikongkon imami juga bisa, padahal dia di kepolisian apa angkatan itu ya. Itu beritanya seperti itu. Jadi bagaimanapun santri harus bisa mewarnai di segala aspek kebutuhan masyarakat. Dan pesan terakhir, mudah-mudahan kita selaku santri benar-benar selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan bisa dirasakan oleh semua umat. Itu harapan-harapan saya. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. Luar biasa sekali pesan dan kesannya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang didhawuhkan oleh Umi. Terima kasih Umi sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.